Baghdad yang biasa riuh oleh pedagang kain dan penjual kurma mendadak sunyi ketika abdi istana berteriak. Abu Nawas dipanggil Khalifah. Kabar berembus bahwa seorang janda hamil telah membuat geger. Desas-desusnya kemana-mana. Namanya tercemar. Sementara si penebar rumor entah siapa. Di Balairung, Khalifah menyandarkan punggung pada bantal sutra. Abu Nawas. Suaranya datar namun menyengat. Kau terlalu pandai mengelabui kata-kata. Sekali ini, buktikan kepandaianmu pada perbuatan. Ada seorang janda hamil yang dipandang hina. Menikahilah dia. 3 hari dari sekarang. Para pejabat mengulum senyum. Mereka ingin melihat Abu Nawas tersudut. Namun lelaki berwajah teduh itu hanya menunduk hormat. 3 hari saja, tuanku. Tidak lebih, tegas Khalifah. Baik. Namun izinkan hamba menyiapkan mahar yang pantas. Balas Abu Nawas, matanya berkilat. Abu Nawas melangkah ke gang sempit di dekat pasar rempah. Tempat janda itu tinggal. Namanya Aisyah. Perutnya membulat, wajahnya pucat, dan pintunya bolak-balik diketuk oleh tetangga yang lebih ingin tahu daripada peduli. Ia menyambut Abu Nawas dengan kiku. Aku datang bukan untuk menghakimi, kata Abu Nawas. Hanya ingin mendengar dari sumbernya. Aisyah menunduk lama. Suamiku, Umar, meninggal 8 bulan lalu di perjalanan pulang dari Basra. Ia kuli angkut milik saudagar besar, Bahram. Seminggu sebelum ia wafat, aku sudah merasa ada kehidupan di rahimku. Tapi kini orang-orang menuduh. Seolah-olah. Suaranya pecah. Abu Nawas menatap pergelangan tangan Aisyah yang kurus. Midwife siapa yang memeriksa? Kapan pertama kali ia memastikan usia kandungan? Bidan Zahra. 2 minggu sebelum Umar meninggal. Ia yang menandai tanggalnya. Dan Bahram? Tanya Abu Nawas. Aisyah meremas ujung kain. Ia menunggak upah Umar. Ketika kutagih, ia menuduhku berzina agar orang-orang enggan membelaku. Di mata Abu Nawas, kepingan-kepingan mulai menyatu. Besok, panggil Zahra. Minta ia bawa catatan tanggal. Dan jangan takut menghadiri undangan pernikahanmu. Aisyah menatap bingung. Pernikahan? Kita? Abu Nawas menunduk sopan. Seolah-olah demikian. Keesokan hari, di pasar besar Baghdad, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu, menghadap kerumunan. Atas izin Khalifah, serunya, 3 hari lagi aku menikahi Aisyah binti Umar. Namun, karena Aisyah adalah kehormatan seorang almarhum pekerja, maka mahar harus sesuai keringatnya. Siapapun yang pernah berutang pada Umar, bawalah pembayaranmu sebagai hadiah pernikahan. Jika tidak datang, berarti mengakui tak punya hutang, dan Allah menjadi saksinya. Kabar itu melesat seperti anak panah. Nama Bahram ikut terseret, dan ia pun gelisah. Jika aku tak datang, orang mengira aku berutang, gumamnya. Jika aku datang, Abu Nawas bisa menuntut di depan umum. Tapi ketakutan pada opini kota lebih menakutkan daripada Abu Nawas. Ia memutuskan hadir, membawa 2 kantong koin, sekadar meredam sorot mata. Hari yang dijanjikan tiba. Balai kecil di dekat masjid dipenuhi orang. Khalifah pun ingin menyaksikan. Kadhi duduk di depan, Bidan Zahra berdiri di samping Aisyah, membawa lembar catatan yang dilipat rapi. Abu Nawas datang dengan jubah sederhana, senyumnya tenang. Kadhi membuka acara. Atas perintah Khalifah, kita akan melangsungkan akad. Sebentar, Abu Nawas mengangkat telapak tangan. Sebelum ijab kabul, hamba memohon 2 hal. Pertama, agar bidan mempersaksi tanggal awal tanda-tanda kehamilan. Kedua, agar siapapun yang berutang pada almarhum Umar maju dan meletakkan pembayaran di meja, bukan sebagai sedekah, melainkan sebagai mahar yang melindungi kehormatan istrinya. Gumam riuh. Zahra maju. Aku, Zahra binti Rashid, memeriksa Aisyah pada hari Senin, tanggal yang tertulis di catatan ini. Ia menunjukkan dan membacakan tanggalnya, 2 minggu sebelum Umar meninggal. Saat itu janin telah bergerak. Tandanya usia kandungan memasuki bulan keempat. Kadhi mengangguk.
Abu Nawas beralih menatap kerumunan. Sekarang, yang merasa berutang pada Umar, silakan. Para kuli kecil menaruh beberapa dirham. Lalu tetangga membawa sekantong gandum. Pada akhirnya, Bahram melangkah berat, meletakkan 2 kantong koin sambil memaksakan senyum. Untuk mahar, katanya. Untuk hutang, ralat Abu Nawas. Suaranya lunak namun tajam. Hutang yang menetes dari peluh Umar. Bahram menelan ludah. Orang-orang berbisik. Abu Nawas kembali pada Kadhi. Tuanku Kadhi, syariat menuntun kami. Seorang perempuan yang sedang hamil dari suaminya yang telah wafat. Bagaimana hukumnya? Kadhi menjawab jelas. Ia masih dalam masa tunggu. Tidak boleh dinikahkan sampai melahirkan. Hening menyergap. Mata-mata berpindah dari Abu Nawas ke Aisyah, lalu ke Khalifah. Abu Nawas menunduk pada Aisyah, kemudian menatap Khalifah. Untuk mengembalikan kehormatan yang telah dicuri. Lihatlah, tuanku. Tanggal bidan membuktikan bahwa si jabang bayi adalah anak Umar. Mahar yang terkumpul sesungguhnya adalah hak yang ditahan oleh manusia yang lebih takut aib daripada kebenaran. Ia melirik Bahram sejenak. Jika hamba menikah hari ini, hamba malah menyalahi aturan dan mempertebal fitnah. Tapi jika hamba menyiapkan hari pernikahan, orang yang berhutang terpaksa datang membawa kebenaran. Bahram gemetar. Mulutnya membuka menutup. Aku. Khalifah mengangkat alis. Saudagar Bahram, apakah engkau menunggak upah Umar? Bahram terduduk. Ampun, tuanku. Aku akan membayar. Semuanya. Bahkan 3 kali lipat. Kadhi mengetuk meja kecil. Maka dicatat. Hutang Umar dibayar tunai pada hari ini. Dan perihal kehormatan Aisyah, siapapun yang menuduhnya, hendaklah menarik ucapannya. Abu Nawas mendekati Aisyah. Suaranya lembut. Engkau tidak sendirian. Kota ini tahu hari ini bahwa engkau bukan aib, melainkan amanah. Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Bagaimana aku hidup sampai melahirkan, Tuan? Abu Nawas menoleh pada Khalifah. Tuanku, jika berkenan, jadikan sebagian dari koin-koin ini sebagai jaminan nafkah sampai bayi lahir. Sisanya, serahkan kepada wali yang engkau tunjuk untuk mengurus kelahirannya. Khalifah tersenyum tipis, senyum yang jarang dilihat orang. Engkau pintar mengubah perintah menjadi pelajaran. Baik, Bahram, bukan hanya 3 kali lipat. Engkau juga akan membiayai perawatan kelahiran. Serta meminta maaf di pasar tempat engkau menyebar kabar. Bahram mengangguk cepat. Lebih takut pada malu daripada hukuman. Kerumunan meletup. Namun bukan karena gosip, melainkan karena kelegaan. Aisyah menempelkan telapak tangan ke dada, mengucap syukur. Kadhi merapikan catatannya. Abu Nawas menunduk pada Khalifah. Jadi, kata seorang pejabat yang tadi kecewa, kini ingin paham, kau tetap tidak menikah. Abu Nawas menatap lurus, santai namun serius. Aku hanya mengawinkan yang seharusnya, hutang dengan keadilan, fitnah dengan kebenaran, air mata dengan martabat. Pernikahan yang diperintah tuanku, kubah menjadi perayaan akal sehat. Bukankah itu lebih layak disaksikan kota? Khalifah tertawa, tawa yang memecah tegang. Abu Nawas, lagi-lagi kau membuat kami tercengang. Pergilah, bawa setengah kantong koin itu untuk kebutuhan Aisyah selama sebulan. Sisanya, tinggalkan untuk amanah wali. Abu Nawas membungkuk. Daulat, tuanku. Saat ia melangkah turun dari balairung kecil, anak-anak pasar berlarian di sekelilingnya. Tuan Abu, bagaimana kau tahu Bahram pasti datang? Karena orang yang paling takut pada kebenaran, jawab Abu Nawas sambil mengedip. Selalu berharap keramaian bisa menutupinya. Tugas kita hanya menyalakan lampu. Sore itu, Baghdad kembali riuh. Namun kini yang bergaung bukan kabar buruk, melainkan cerita tentang seorang janda yang namanya dipulihkan, seorang saudagar yang akhirnya membayar, dan seorang cerdik yang nyaris menikah, tapi justru menjodohkan kota dengan keadilan. Dan benar, akhir ceritanya bikin tercengang.